Halo Sobat YouTuber, kali ini kita bertemu untuk membahas masalah informasi yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Kementerian Sosial terkait penyaluran bansos menggunakan fintech atau financial technology. Menurut Mensos, ini akan mempermudah pengendalian dan pengawasan bantuan bansos. Nah, sahabat YouTuber, Kementerian Sosial Republik Indonesia itu menyiapkan inovasi dalam penyaluran bantuan sosial dengan menggunakan financial technology atau fintech. Inovasi menggunakan fintech ini, Sobat YouTuber, untuk mempercepat dan mempermudah penyaluran bantuan sosial atau bansos serta memudahkan upaya pengawasan dan pengendaliannya. Menurut Menteri Sosial Tri Risma hari ini, usai menerima audiensi Asosiasi Fintech di Jakarta pada hari Kamis 24 Juni 2021, beliau mengatakan bahwa sesuai Perpres, bansos melalui Himbara. Namun seiring dengan perkembangan, tidak mungkin lagi manual tanpa bantuan teknologi. Nah, dibandingkan dengan alat berbasis teknologi, penggunaan dan proses manual dinilai banyak kekurangan, terlebih untuk pengawasan dan pengendalian program. Menurut Mensos, penggunaan alat secara manual itu masih banyak kekurangan dan tidak tepat sasaran bagi para penerima manfaat. Inovasi Kementerian Sosial dengan menggunakan fintech dalam penyaluran bansos ini merupakan sistem yang digunakan hampir di seluruh dunia sebenarnya. Nah, kelebihan inovasi fintech dalam penyaluran bansos yaitu selain lebih cepat dan akurat, tapi juga lebih efektif dan efisien. Pada awal ditunjuk menjadi Menteri Sosial, Presiden menunjuk hasil survei kedua tentang pemanfaatan bansos oleh penerima manfaat. Nah, hasil survei kedua dengan menggunakan fintech dapat mendeteksi penerima manfaat yang membelanjakan bansos di luar ketentuan. Nah, untuk penyaluran bansos dengan menggunakan fintech tersebut, Kementerian Sosial akan menggandeng Bank Indonesia atau BI dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Oke, sahabat YouTuber, untuk mengetahui apa itu fintech, berikut kita simak video berikut ini. Apa itu fintech? Fintech merupakan singkatan dari kata financial technology yang dapat diartikan sebagai pemanfaatan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini, semakin banyak lembaga jasa keuangan dan perusahaan perintis atau startup yang telah mengembangkan produk dan layanannya melalui pengembangan teknologi dan kanal digital. Dengan memanfaatkan teknologi tersebut, diharapkan produk dan layanan jasa keuangan dapat semakin memberikan manfaat, kenyamanan, kemudahan, dan kecepatan bagi masyarakat. Terdapat beberapa layanan fintech yang telah berkembang di Indonesia, yaitu Digital Payment, Financing and Investment, E-Insurance, Information and Feeder Site, Personal Finance, dan Account Aggregator. Berkaitan dengan fintech, OJK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengawasi pelaku usaha jasa keuangan serta melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, melakukan pengawasan terhadap fintech yang dilakukan dan dikembangkan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang telah mendapatkan izin dari OJK, baik dari sektor perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank, meliputi asuransi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, dan lembaga jasa keuangan lainnya yang diatur dan diawasi oleh OJK berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara untuk layanan fintech yang dilakukan oleh perusahaan perintis atau startup, OJK telah menyusun peraturan yang wajib dilakukan oleh perusahaan yang melakukan usaha peer-to-peer lending atau usaha pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Fintech memang memberikan kenyamanan dan kepraktisan, namun konsumen tetap harus waspada dalam menggunakannya. Berikut beberapa tips terkait layanan fintech. 1. Pastikan aspek legalitasnya. Gunakan produk dan layanan yang disediakan oleh perusahaan yang telah terdaftar dan diawasi oleh regulator, seperti OJK, Bank Indonesia, atau lembaga pemerintah lainnya. 2. Pahami manfaat, risiko, dan ketentuan yang berlaku dari produk layanan fintech yang akan digunakan agar dapat menggunakannya dengan tenang, nyaman,
dan aman. 3. Pastikan perusahaan fintech tersebut telah memiliki kontak dan layanan konsumen yang jelas serta mudah diakses, yang perlu diketahui jika sewaktu-waktu diperlukan untuk mengajukan pertanyaan dan menyampaikan pengaduan. 4. Waspadai tawaran produk dan layanan yang dijual melalui kanal digital tanpa kejelasan aspek legalitas, karena makin marak penawaran produk dan layanan keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat atau penipuan. 5. Jika memerlukan penjelasan lebih lanjut, hubungi kontak OJK 157, satu layanan untuk Indonesia Maju. OJK, membangun perilaku cerdas keuangan masyarakat Indonesia. Sikapi uang dengan bijak. Kemiskinan adalah musuh kita bersama. Pemerintah meluncurkan program sembako bagi 18,8 juta keluarga penerima manfaat atau KPM sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Namun, monitoring penyaluran bantuan sosial ini belum optimal. Strategis atau Sistem Informasi Transaksi Program Sembako Terintegrasi berbasis KIS adalah aplikasi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan aplikasi ini, setiap transaksi penyaluran sembako melalui e-warung akan dicatat secara lengkap. Tidak hanya kuantitas, tetapi juga kualitas komoditas serta lokasi transaksinya. Aplikasi ini mampu digunakan untuk verifikasi data dan lokasi e-warung serta mendukung transaksi penyaluran bansos yang meliputi verifikasi data KPM, merekam transaksi, mencetak bukti transaksi KPM, serta melaporkan secara real-time jika terjadi kesalahan pada KKS. Aplikasi ini dibekali dengan teknologi text recognition, sehingga hanya dengan smartphone, e-warung dapat mengenali KKS secara cepat sehingga memudahkan dalam melakukan transaksi. Agar dapat menggunakan aplikasi ini, e-warung dapat menginstal melalui Play Store. Apabila belum memiliki akun, e-warung dapat mendaftar pada menu yang tersedia, kemudian mengisi data, lokasi e-warung, dan foto e-warung. Kemudian tunggu sampai akun diverifikasi oleh pendamping, Korda, dan Dinas Sosial setempat. Jika akun sudah aktif, e-warung dapat melakukan setting komoditas yang ada pada e-warung tersebut dengan memilih jenis komoditas dan menyimpan harga dari setiap jenis komoditas. Hubungkan aplikasi dengan printer Bluetooth untuk keperluan cetak resi. Setelah itu, aplikasi siap digunakan untuk transaksi. Transaksi dimulai dengan memasukkan nomor KPM yang dapat dilakukan dengan scan kartu menggunakan kamera handphone. Apabila KKS dikenali dan saldo masih cukup, KPM dapat melakukan transaksi. Pilih komoditas yang dibeli dan masukkan kuantitasnya. Masukkan semua komoditas hingga selesai, kemudian lanjutkan ke langkah berikutnya. Aplikasi akan meminta konfirmasi apakah pembayaran melalui EDC berhasil atau tidak. Jika berhasil, maka transaksi akan disimpan dan dapat mencetak resi. Jika tidak berhasil, maka e-warung akan diminta melaporkan KKS yang gagal bayar berikut masalah yang terjadi. Semua transaksi dan laporan KKS bermasalah akan secara real-time dikirim ke server, sehingga penyaluran bantuan sosial ini dapat terpantau melalui dashboard aplikasi web. Dengan demikian, akuntabilitas penyaluran program sembako dapat ditingkatkan menuju Indonesia Zero Poverty 2024. Nah, Sobat YouTuber, sudah tahu kan apa itu fintech? Mudah-mudahan kita berharap apa yang diharapkan oleh Kementerian Sosial itu dapat terwujud dan terlaksana.